bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang hebat dan luar biasa dalam hidup dan kehidupan kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, dengan kesehatan, kekuatan, waktu dan kesempatan yang boleh Tuhan berikan bagi kami boleh kembali hadir di dalam rumah-Mu bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita. Bahkan akan diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan pun sidang jemaat yang mendengarkan, sehingga firman ini sungguh boleh menjadi rema dalam hidup dan kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1 Korintus 8 ayat 1 sampai yang ke-13. Saya membaca ayatnya yang ganjil, sidang jemaat membaca ayatnya yang genap dengan perikop tentang persembahan berhala. Ayat yang pertama, tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia memiliki sesuatu, ia belum juga mencapai mana yang harus dicapai. Tetapi orang yang mengasihi Allah oleh Allah, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Maka tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang lihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Amin. Untuk pembacaan firman. Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Ada kabar Bapak Ibu? Barigas? Ya, barigas. Ensa dingin ke Bapak Ibu? Lumayan lah ya, walaupun hari ini cuaca hujan dan mungkin karena cuaca hujan juga banyak jemaat kita tidak hadir, tetapi tidak mengurangi semangat bagi kita yang hadir pada saat ini untuk bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu serta sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya kita tahu setiap orang diberikan Tuhan hikmat dan pengetahuan, dan melalui hal itu kita tahu atau kita bisa membedakan apa yang baik, apa yang tidak, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Tetapi terkadang Bapak Ibu, kalau kita memiliki pengetahuan yang luar biasa, terkhususnya mengenai hal-hal yang bersifat rohani ataupun hal-hal yang tidak bersifat rohani, terkadang kalau kita lebih daripada orang lain,
yang seharusnya pengetahuan itu untuk memberi semangat atau dukungan atau membangun orang lain untuk ke arah yang lebih baik. Tetapi terkadang pengetahuan yang luar biasa pula bisa menjadi kesombongan. Bujur dia Bapak Ibu. Awi aku pintar, awi aku harati, awi aku arek pengalaman, arek aku pengetahuan. Dia tahu uluh meremehkan aku. Dia tahu uluh sembarangan bepander dengangku. Makanya sebenarnya ketika Tuhan memberikan pengetahuan, hikmat bagi kita, itu adalah suatu hal yang luar biasa. Tetapi terkadang pengetahuan yang luar biasa pula bisa menjadikan seseorang sombong atas apa yang dimilikinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi kita Yesus Kristus, pada hari ini pun Rasul Paulus berbicara tentang pengetahuan, terkhususnya mengenai makanan pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi kita Yesus Kristus, kita tahu latar belakang jemaat Korintus, mereka tidak asli orang Kristen pada awalnya. Mereka adalah orang-orang yang awalnya adalah penyembah-penyembah berhala. Nah, ketika mereka menerima Injil atau mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mereka menjadi percaya dan menjadi orang Kristen. Tetapi ada dua kelompok pada saat itu. Ada orang yang sudah memiliki pengetahuan iman yang matang, dan juga ada jemaatnya yang masih memiliki pengetahuan iman yang belum matang, terkhususnya pada hari ini mengenai makanan. Dan kita tahu latar belakang tadi, jemaat Korintus adalah penyembah-penyembah berhala. Dan ketika pada saat itu banyak orang-orang yang tinggal di jemaat Korintus, ketika mereka menjadi penyembah-penyembah berhala, mereka memberikan persembahan korban kepada berhala-berhala. Dan setelah mereka memberikan persembahan itu digunakan untuk jamuan makan dan juga untuk dijual di pasar-pasar umum pada saat itu. Nah, yang menjadi pergumulannya ialah Bapak Ibu, apakah boleh atau tidak memakan makanan hasil persembahan terhadap berhala? Ini menjadi dilema bagi jemaat pada saat itu, dan ini juga yang menjadi pertanyaan mereka kepada Rasul Paulus pada saat itu. Lalu Rasul Paulus mengatakan sebenarnya tidak masalah kita makan makanan hasil persembahan dari berhala. Toh berhala itu juga mati. Bagi orang yang sudah memiliki pengetahuan iman yang luar biasa, itu tidak akan berpengaruh apa dimakan ataupun tidak dimakan, itu tidak berpengaruh pada imannya. Tetapi yang menjadi permasalahannya ialah bagi orang yang memiliki hati nurani yang lemah, katanya di sini, iman yang lemah, ia akan menjadi salah paham. Ketika makan hasil persembahan kepada berhala, berarti ia juga menyembah kepada berhala, itu pemahamannya. Dan nantinya takutnya karena diberikan kebebasan untuk memakan hasil persembahan berhala tersebut, oh tahu ihampi tuh kumananu, sika jatun larangan. Bagi orang yang pengetahuan imannya belum terlalu matang, tetapi bagi orang yang imannya sudah matang, itu tidak akan berpengaruh. Karena apa yang mereka makan itu tidak mempengaruhi iman dan kepercayaannya kepada Tuhan. Karena ia menganggap berhala adalah mati. Ia mempercayai satu-satunya yang hidup, Allah yang hidup adalah Yesus Kristus itu sendiri. Nah, ini juga menjadi pergumulan bagi kita sekalian Bapak Ibu yang dikasihi kita Yesus Kristus. Ketika pada saat itu menjadi pergumulan, kata Rasul Paulus, daripada itu menjadi batu sandungan terhadap saudaramu yang hati nuraninya lemah, lebih baik jangan memakannya. Nah, yang jadi pertanyaannya sekarang Bapak Ibu, kita di Kalimantan terkhususnya, narai biasa Bapak Ibu acara-acara mempersembahkan narai ndai biasa. Terkadang kita bisa ikut dalam kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Bapak Ibu puji dia umbak-umbak kegiatan-kegiatan ji puji ketena. En Bapak Ibu umbak kuman? Kuman lah. Ya tidak masalah katanya di sini. Paulus mengatakan tidak masalah kita makan ataupun tidak. Karena itu tidak mempengaruhi iman kita. Tetapi yang jadi permasalahannya ialah pandangan-pandangan orang sekitar kita. Itu yang menjadi batu sandungan bagi kita. Maka jadi uluh Kristen kuah lehau mbak kuman
jitu. Leha umbak kegiatan jidia di luar uluh Kristen. Ini akhirnya menjadi batu sandungan, bahkan menjadi pandangan negatif bujur ya Bapak Ibu. Walaupun sebenarnya apa yang kita makan itu tidak mempengaruhi iman pengharapan kita kepada Tuhan. Tetapi yang menjadi batu sandungan adalah pandangan-pandangan negatif. Dan juga terkadang kita bisa membenarkan diri kita untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan yang seperti itu bujur dia. Dameni Alkitab pun jatun menengah batasan bebas sih asal iman percaya dan hatala. Lalu akhirnya kita terus menjadi pembenaran diri kita ikut kegiatan hal yang seperti itu. Memang tidak salah Bapak Ibu, tetapi kita harus tahu cara membatasi diri. Apa yang boleh kita ikuti, apa yang tidak dalam tradisi ataupun kebudayaan. Karena ujung-ujungnya Bapak Ibu jatuhnya akhirnya ke sinkretisme, bujur dia, pencampur adukan keyakinan dan budaya kita. Nah, sebab itu firman ini mengajarkan kita memang tidak salah ketika kita ikut atau mengikuti hal-hal yang bersifat nari biasa, karetiwah, berbagai macam, karena itu merupakan budaya ataupun tradisi. Tetapi yang jadi permasalahannya ialah ketika kita ambil bagian dalam pelaksanaannya. Karena kuah Alkitab gindia masalah, yang penting aku ketahuan arepku percaya dengan Yesus Kristus. Nah, ini yang menjadi hal yang salah. Kita membenarkan setiap tindakan kita asal kita percaya, akhirnya kita mencampur adukan keyakinan kita dengan tradisi ataupun budaya kita di suatu wilayah. Nah, daripada itu menjadi batu sandungan, lebih baik katanya di sini. Kata Rasul Paulus, aku tidak mau makan daging lagi supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Dalam artian seperti ini Bapak Ibu, Tuhan sudah memberikan kita hikmat, pengetahuan, apa yang baik, apa yang tidak baik kita lakukan. Kalau kita tahu ketika kita mengikuti suatu kegiatan, terkhususnya hal-hal yang bersifat dengan agama dulu, daripada itu menjadi batu sandungan, lebih baik kita tahu cara membatasi diri kita, bujur dia Bapak Ibu. Karena memang ini menjadi dilema bagi kita sebagai orang percaya, hendak kita dia umbak, tapi ini tradisi katanya, kita menghargai budaya, kita menghargai adat. Makanya Bapak Ibu, ketika misionaris masuk ke bumi Kalimantan pun, ketika awal misionaris masuk, awalnya mereka sangat anti dengan kebudayaan. Kare belanga, kare narai, lepah pahancur. Apapun tidak boleh disangkut pautkan. Karena kalau sudah menjadi orang Kristen kita harus meninggalkan hal tersebut. Tetapi ujung-ujungnya itu menjadi batu sandungan. Karena banyak penolakan yang terjadi terhadap kaum misionaris. Karena mereka memisahkan budaya, memisahkan adat tradisi dengan kepercayaan. Memang tidak salah maksud dan tujuan mereka. Kalau kita percaya kepada Yesus Kristus berarti kita harus sungguh-sungguh hidup sesuai seturut dengan kehendak Tuhan, hidup sebagai orang percaya. Tetapi menjadi batu sandungan ialah banyak orang-orang yang menolak pekabaran Injil, bahkan menolak misionaris pada saat itu. Dan ketika pada saat itu organisasi yang kedua masuk, para misionaris kembali masuk, mereka akhirnya melihat terlebih dahulu apa yang boleh diambil dari adat ataupun tradisi, apa yang tidak boleh, sehingga akhirnya mungkin Bapak Ibu tahu Hatunding Daha misionarisnya dengan salah satu kepala sukunya. Nah, karena dia menghargai adat dan tradisi yang ada, tapi dia tahu batasan-batasannya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan tanpa mencampur adukan keyakinan dan tradisi pada saat itu. Nah, begitupun bagi kita sebagai orang Kristen pada saat ini memang tidak salah kita mengikuti kegiatan yang bersifat tradisi ataupun budaya adat kita sebagai orang Dayak. Tetapi kita harus tahu batasan-batasan mana kita boleh ikut ataupun yang mana kita tidak boleh ikut. Banyak Bapak Ibu ini menjadi pergumulan karena pernah menjadi pembahasan kami, terkhususnya bagi pendeta-pendeta GKE. Ketika pada saat itu ada suatu kasus
Saya tidak tahu apa ini tradisi ketika pembunuhan daging sapi ataupun babi, ketika pada saat itu orang-orang langsung mandi dengan darah hasil kurban tersebut. Narai biasa tradisi gitu ya Bapak Ibu. Saya tidak tahu, ini menjadi dilema karena pada saat itu yang termasuk peneto diakonnya pun ikut mempandui arepa dengan dahak bawoi atau dahak sapi hasil korban narai kajitena. Nah ini yang menjadi permasalahan. Memang kita boleh mengikuti atau melihat tradisi tersebut, tetapi kita jangan sampai ambil bagian. Lalu akhirnya menjadi batu sandungan terhadap kita menjadi orang percaya, dan ujung-ujungnya pencampur adukan keyakinan kita sebagai orang Kristen dengan keyakinan orang terdahulu. Kita sudah diberikan Tuhan hikmat dan pengetahuan, jadi kita harus tahu batasan-batasan mana yang perlu kita lakukan, batasan mana yang tidak bisa kita lakukan. Terusnya juga Bapak Ibu, ini menjadi dilema bagi kita sebagai GKE. Terkadang amun itah menapa persembahan syukur atau korban syukur atau acara syukur, misalnya membunuh 2 babi, ije akan hatala ije ije akan arah ya akan sahabat, akan nenek moyang kok. Dia narai yang penting aku jadi menengah akan hatala ije tuh, hai luar biasa. Dia mempengaruhi ke iman percaya aku tuh. Abi ake itu menghargai nenek moyang jadi nengah ake. Padahal kalau kita sudah menjadi orang Kristen, apa yang harus kita lakukan? Amun itah jadi mengucap syukur akan hatala, berarti khusus untuk Tuhan saja, tidak perlu lagi kita memberi untuk hal-hal yang lain. Nah ini juga yang menjadi permasalahan bagi kita menjadi orang Kristen. Kita seringkali mencampur adukan hal-hal yang seperti ini, mengatasnamakan aku jadi ulu Kristen, pahami Tuhan Ta'ala denganku, yang penting imanku dia berubah, aku menghargai nenek moyang, aku menghargai tradisi dan budaya. Tapi akhirnya menjadi pencampur adukan keyakinan kita sekarang sebagai orang Kristen dengan keyakinan terdahulu. Jadi Bapak Ibu, daripada itu menjadi batu sandungan terhadap iman pengharapan kita kepada Tuhan, lebih baik kita membatasi diri kita mana yang boleh kita jalani dan mana yang tidak boleh kita jalani. Oleh sebab itu biarlah firman ini menambah wawasan kita, pengetahuan kita, sehingga kita mampu membatasi diri kita sebagai orang Kristen. Kita bagaimana kita bertanggung jawab dengan iman pengharapan kita, tugas tanggung jawab kita. Sebagai orang Dayak pun kita tahu batasan-batasan kita, yang mana boleh kita ikuti dan yang mana tidak boleh kita ikuti, sehingga akhirnya tidak menjadi pandangan negatif bagi orang lain, bahkan mempengaruhi iman pengharapan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Dipersilahkan bersatu terus sejenak sebelum kita masuk dalam doa syafaat.